Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kami akan membahas data warehouse yang kami buat. Pertama-tama, perkenalkan saya Alfian Zaki Saputra, NRP 095. Saya Muhammad Dufar Maulana, NRP 0141. Saya Joshua Livio Sregar, NRP 7006. Perkenalkan saya Dorjes Andatu, NRP 7003. Yang pertama dari atlet dulu. Oke, yang pertama ada atlet berlatih. Yang pertama kita lihat dari sisi bagaimana cara melihat atlet mana yang menekuni sebuah cabang olahraga. Lalu bagaimana cara melihat atlet mana yang berlatih dengan pelatih pribadi yang mana. Lalu 3, bagaimana cara melihat tipe dari latihan dari atlet. Next. Oke, seperti ini adalah yang saya buat di SQL DBM, di mana di sini terlihat bahwa ada fake table, di mana di situ ada semuanya jadi satu, di mana atlet key berlatih, lalu primary key-nya atlet key yang mengandung ID, integer, DOB date, lalu ada cabang mempunyai primary key sendiri yang saya namai cabur underscore key, lalu ID-nya ada ID, lalu ada date. Di sini saya kenapa menggunakan date, karena kalau logikanya waktu itu ya tanggal dan waktu itu perlu untuk mengsortir tiap data dari flow-flow yang ada di sini. Lalu ada latihan itu ada primary key sebagai integer dan ID dan tipe juga di datanya. Lalu ada pelatih pribadi yang pelatih underscore key-nya sebagai primary key-nya yang integer, lalu ada ID address di datanya. Nah, ini semua jadi satu tersambung di fact table berlatih menggunakan garis adjustment. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah star skema untuk pemesanan makanan. Jadi di sini saya menganggap bahwa merupakan satu aplikasi yang dipakai di satu restoran untuk men-track data orderan untuk bisa mengetahui lebih dalam preferensi pelanggan yang makan di restoran tersebut. Nah, jadi untuk star skema sendiri, komponen utama yang diukur itu saya beranggapan bahwa itu ialah order. Adapun dimensi pengukuran lainnya yaitu makanan, pelanggan, tagihan, pelayan, dan yang terakhir tanggal. Ya, jadi di sini kita bisa lihat fact table itu merupakan order, ya kan? Nah, lalu ada dimensi pelayan, di mana pelayan ini terdiri dari ID pelayan. Lalu di sini juga ada dimensi pelanggan, yang terdiri dari kolom ID pelanggan dan ID pelanggan key. Lalu ada tagihan di sini. Nah, di sini tagihan terdiri dari sum, ID tagihan, dan teks. Namun saya beranggapan bahwa teks di sini kurang relate ya dengan data warehouse yang akan digunakan. Jadi saya tandakan NDA. Lalu di sini ada juga dimensi makanan, yang dimana primary key-nya makanan key. Lalu di sini berisikan ID makanan, tipe dari makanan, dan yang tadinya tabel spesial harian yang tadinya tabel tersendiri saya masukkan ke dalam tabel makanan. Tuh. Dan juga ada description yang merupakan NDA juga karena kurang relate dengan data warehouse. Nah, nanti fact table di sini, fact table order ini nanti akan untuk mencari orderan dari beberapa sudut pandang dari dimensi yang telah disebutkan.
Baik, selanjutnya dari dimensi terkait booster di sini. Jadi di booster sini ada komponen dimensi utama yang diukur. Itu ada sebuah tabel yang bernama tower, lalu ada pengelompokan dimensi juga yang digunakan. Itu ada 4, jadi ada boost, country, dan juga customer dan karyawan. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, di sini skema database-nya. Jadi pada fake database-nya di sini ada Tor, yang dimana Tor ini menghubungkan antara bus yang dipakai untuk melakukan Tor, dan juga ada karyawan yang bertugas, dan ada customer, dan juga ada country. Di sini bus sendiri memiliki beberapa atribut di dalamnya, seperti ada bus key, ada ID bus, usia, dan juga tipe dari bus tersebut. Di sini tipe sebelumnya dia merupakan tabel yang terpisah, namun digabungkan ke dalam bus tabel. Lalu juga ada country yang dimana di dalamnya terdapat ID country, dan juga bus key yang dimana bus key itu merupakan foreign key dari primary key yang ada di tabel tower. Lalu berikutnya ada customer juga. Nah, di customer ini terdapat alamat dari customer dan juga ID customer, dan juga relasi ke fake tabelnya. Lalu berikutnya juga ada karyawan. Di sini ID karyawan. Ini dia yang bertugas di dalam tower itu. Jadi dia mempunyai sebuah connection juga ke dalam fake tower table, yang dimana dari dalam fake towernya itu memiliki tipe relasi one to many ke tabel karyawan, customer, dan juga country, sedangkan ke boss memiliki relasi ya one to many juga, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya dari studi kasus Fitward Gym. Di sini saya membuat satu database yang mana di sini nanti digunakan, beranggapan bahwa database ini akan digunakan untuk mencatat semua pembelian yang dilakukan oleh seorang customer pada waktu tertentu untuk sebuah produk. Untuk pengelompokan dimensi yang digunakan dalam database ini sendiri yaitu transaction date, dimensi customer, dan dimensi produk. Untuk dimensi utamanya yang diukur adalah dimensi revenue, di mana yang diukur adalah quantity dan amount. Next. Kemudian berikut dari skema data warehouse untuk Fitward Gym. Di sini berdasarkan sumber data yang sudah diberikan untuk customer, untuk sebagai primary key-nya di sini saya memakai customer key dengan tipe data integer. Di dalamnya ada customer ID, yang mana customer ID ini merupakan bagian dari tabel member. Di situ ada member ID, terus customer name itu member name. Untuk customer kategorinya sesuai sumber data itu ada 2, yaitu tipe member dan juga non-member guest. Untuk zip itu adalah member zip. Kemudian dari tabel transaction date di sini primary key-nya saya menggunakan transaction key dengan tipe data integer. Kemudian di dalamnya ada transaction day, transaction month, dan juga transaction year, yang mana itu merupakan pemilahan dari catatan date yang sebelumnya dicatat untuk tiap pembelian merchandise, sell transaction, dan juga membership, serta ada dari one day pass. Kemudian yang ketiga ada produk. Produk di sini primary key-nya saya menggunakan product key. Nah, di tabel produk ini sebenarnya merupakan tabel gabungan dari 3 buah tabel yang sebelumnya terpisah, yaitu one day pass kategori, membership, dan juga merchandise. Di mana untuk produk ID itu merupakan ID dari masing-masing produk yang ditawarkan oleh Fitward Gym itu sendiri, yaitu membership ID, merchandise ID, dan juga passcard ID. Kemudian
Untuk produk name itu nama dari masing-masing produk yang ditawarkan oleh gym. Kemudian produk kategori itu ada 3 sebenarnya, yaitu one day pass kategori, kemudian membership, dan merchandise. Dan yang terakhir produk price, yaitu harga dari tiap satuan sebuah produk yang ditawarkan oleh Fitworld Gym ini. Kemudian ketiga primary key dari tabel ini akan digabungkan ke dalam tabel revenue. Nah, di sini akan dicatat untuk tiap pembelian yang dilakukan oleh customer pada waktu tertentu, itu akan dicatat produk untuk satuan produk si customer melakukan berapa banyak pembelian, dan juga amount di sini merupakan total pembelian yang dilakukan oleh customer, bukan merupakan satuan tetapi total berdasarkan produk price digabungkan dengan quantity. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.